Iya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Toko Kita dan kita akan melanjutkan perbincangan bersama Pak Santo, Ketua KPAI Pusat. Baik Pak Santo, tadi sebelum jeda kita sempat membahas sedikit mengenai peran anak ini seharusnya diberi porsi sebesar apa sih Pak untuk memilih sesuatu? Ya, memang kita sebagai orang tua tidak boleh kemudian memaksakan ya kehendak anak ya. Ya. Bagaimanapun orang tua tentu punya standar, tetapi di pihak lain orang tua juga penting memperhatikan aspirasi anak seperti apa, kemudian kondisi anak saat ini seperti apa, potensi anak seperti apa. Jika kemudian orang tua punya katakanlah cita-cita anak dikembangkan pada aspek tertentu, tentu yang diperhatikan adalah satu potensi anaknya seperti apa, bakatnya seperti apa, kenyamanan anaknya seperti apa, dan yang ketiga adalah tentu harus diperhatikan pendapat anaknya juga seperti apa gitu ya. Karena tidak menutup kemungkinan anak sebenarnya punya bakat di katakanlah misalnya di sepak bola, tapi dia sebenarnya nggak nyaman sebenarnya Tidak terlalu ingin begitu ya? Tidak terlalu ingin misalnya di bidang itu. Ini tentu harus juga menjadi perhatian orang tua agar orang tua tidak memutuskan secara sepihak. Nah, kalau misalkan contoh kasusnya kita ambil sepak bola tadi Pak. Misalkan ayahnya ingin anaknya ini ingin meneruskan karirnya misalkan sebagai pemain sepak bola. Nah, tapi anaknya ini tidak nyaman. Harusnya orang tuanya bertindak seperti apa Pak? Iya, pertama adalah gali potensi yang ada pada diri anak. Karena setiap anak itu kan punya bintang ya. Betul. Setiap anak punya potensi, punya bakat yang sebenarnya orang tua kewajibannya adalah menstimulus, memfasilitasi agar potensi dan bakat yang ada pada diri anak itu berkembang dengan baik. Ya. Jangan kemudian cita-cita orang tua itu kemudian Malah menjadi ditransfer gitu ya. betul kepada anak. Maka harus dibalik apa sebenarnya cita-cita yang muncul pada diri anak, orang tua memfasilitasi. Berarti antara cita-cita dengan hobi sebenarnya bisa sinergi ya Pak ya? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Sangat mungkin. Nah, ini ngomongin hobi nih Pak sedikit. Iya. Hobi Pak Santo apa sih? Hobi saya memang baca ya. Baca. Ini kebetulan tradisi dan udah kebiasaan sejak katakanlah saya masih SD, MTS, MA itu memang terbiasa suka baca. Apapun bacaan. Apapun baca? Apapun. Biasanya kalau suka baca, jangan-jangan udah punya buku nih Pak? Apa akan nanti akan jadi penulis nih? Ya, memang ada sejumlah buku yang sudah diterbitkan ya. Oke. Yang langsung diterbitkan oleh Bapak? Betul, betul. Oke. Ada sejumlah Dengan buku judul? yang sudah terbit itu diantaranya adalah panduan terkait dengan pengasuhan ramah anak. Itu diterbitkan oleh Yayasan Mutiara Cinus Indonesia. Kemudian ada perlindungan guru, ini membahas bagaimana membedah lebih lanjut aspek perlindungan guru dan perlindungan anak, karena selama ini orang memandang bahwa perlindungan guru itu tanpa batas, padahal sebenarnya dibatasi oleh hal lain. Jadi sebagai komisioner KPAI tentu kita harus bisa mendudukkan secara proporsional batasnya sampai di mana perlindungan anak itu dan juga batasnya sampai di mana perlindungan guru itu, agar kita proporsional memandangnya. Nah, ini membicarakan mengenai anak Pak. Hari Anak Nasional sudah jatuh pada tanggal 23 Juli lalu. Nah, ini agenda dari KPAI ketika itu apa aja sih Pak? Ya, yang sudah kita laksanakan adalah Anugerah KPAI 2019 ya. Kita memberikan kepada sejumlah kementerian dan lembaga. Ada 10 nominasi ya, kementerian lembaga, kemudian pemerintah provinsi, kemudian kabupaten kota, layanan kesehatan ramah anak, dan juga beberapa kategori lain. Jadi ada 10 kategori. Prinsipnya adalah anugerah KPAI yang kita berikan di tahun 2019 ini bisa menjadi pemacu dan pemicu bagi kementerian dan lembaga negara, termasuk juga pemerintah daerah dan insan peduli anak, agar punya konsentrasi bagaimana membangun budaya perlindungan anak itu memang harus dibangun ekosistemnya. Membangun ekosistem yang ramah anak itu tidak hanya diserahkan pada negara, tetapi juga pilar-pilar masyarakat, pilar-pilar sosial, termasuk juga keluarga tentunya. Nah, secara khusus KPAI di Anugerah 2019 itu juga memberikan penghargaan khusus pada Presiden Republik Indonesia kelima, Bu Megawati, karena atas inisiasinya mendirikan KPAI.
kemudian kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang ke-6, Pak Susilo Bambang Yudhoyono, karena di era beliau memang terbit sejumlah kebijakan yang strategis yang menurut saya memang cukup berdampak positif bagi pemajuan perlindungan. Dan apakah memang nih anugerah KPAI ini diadakan setiap tahunnya atau? Ya, ini tahun yang ketiga ya, tahun yang ketiga. Tahun 2015, tahun 2016, kemudian kita adakan lagi di tahun 2019. Dan kalau untuk DKI Jakarta sendiri Pak, dapat penghargaan apa ya Pak? DKI Jakarta kita berikan anugerah 2019 untuk kategori pemerintah provinsi yang peduli anak, karena dengan berbagai pertimbangan teman-teman komisioner bersama masukan dari juri eksternal, dalam hal ini Prof. Mutihata dan Prof. Noh, memandang bahwa ini memang pantas ya, terutama dari sisi layanan korban pencegahan kekerasan terhadap anak memang sudah 24 jam di DKI Jakarta, kemudian pola-pola pencegahannya juga sudah lumayan baik, kemudian hal-hal lain yang memang cukup menarik yang berbeda dengan daerah lain adalah adanya RPTRA ya. RPTRA. Ya, RPTRA itu hemat kami menjadi distingsi dibandingkan daerah lain. Dan apakah memang anugerah ini hanya disematkan kepada instansi pemerintah saja atau memang masyarakat juga bisa mendapatkan anugerah ini, Pak? Jadi selain instansi pemerintah, dalam hal ini Kementerian Lembaga Negara, kemudian Pemprov Kota, LPKA dan juga layanan kesehatan, kita juga berikan pada tokoh peduli anak ya. Contoh kemarin kita sampaikan ke Mira Lesmana karena memang yang bersangkutan punya komitmen baik ya dalam menciptakan film-film yang tentu ini punya perspektif perlindungan anak. Lifetime achievement kita berikan pada Titik Puspa, Eyang Titik Puspa, karena memang teman-teman dan masyarakat saya kira sudah tahu bagaimanapun beliau memang sudah dikenal oleh katakanlah oleh masyarakat Indonesia dan juga anak Indonesia terkait dengan dedikasinya di dunia anak. Berarti anugerah KPAI ini merupakan salah satu agenda yang ada di tahun ini begitu Pak ya. Nah, selain anugerah KPAI ini ada fokus lain nggak Pak yang memang sedang dikerjakan oleh KPAI? Ya banyak sekali ya. Sekali kita selain hal-hal yang sifatnya internal, kita juga banyak program terkait misalnya pengawasan implementasi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di sejumlah provinsi, kemudian kita secara reguler menangani kasus-kasus yang terkait dengan pelanggaran hak anak, kemudian kita juga banyak memberikan masukan terkait kebijakan dan beberapa undang-undang dan peraturan yang sedang berproses. Ini juga bagian dari kerja-kerja reguler yang kita lakukan. Dan KPAI sendiri menilai ataupun adanya praktik kekerasan terhadap anak ini seperti apa, Pak Santo? Ya, kasus kekerasan terhadap anak itu memang dewasa ini dari tahun ke tahun ada pergeseran ya. Contoh misalnya ke arah positif atau negatif? Ya, dari sisi modusnya saat ini sudah semakin canggih. Kalau dulu orang melakukan kekerasan itu pintunya adalah face to face kadang ya. Contoh misalnya seseorang melakukan kekerasan langsung secara fisik ke katakanlah korban. Nah, saat ini beberapa kasus yang terjadi adalah pintunya melalui cyber dulu sebelum katakanlah melakukan tindakan kekerasan secara fisik. Banyak anak yang kemudian menjadi korban kekerasan seksual, kemudian menjadi korban trafficking, itu berawal dari komunikasi melalui Facebook, melalui Twitter, dia janjian, anak kemudian dijebak dan juga katakanlah dirayu, kemudian yang bersangkutan tidak sadar menjadi korban. Ini adalah fakta-fakta terkini bagaimana kemudian kasus anak itu hari ini menjadi tantangan cukup serius ya di era digital. Berarti bisa dikatakan teknologi ataupun kekerasan terhadap anak melalui teknologi lebih berbahaya dibandingkan kekerasan fisik secara langsung? Ya, yang pasti aksesibel untuk teknologi ya. Kenapa? Karena banyak anak yang yang bersangkutan merasa aman, orang tua juga merasa aman karena anaknya sedang di rumah. Tampaknya yang bersangkutan mengakses konten-konten yang negatif, bahkan juga berpotensi menjadi korban. Makanya sering saya sampaikan kepada orang tua bahwa kalau dulu di tradisi masyarakat kita menjelang maghrib itu anak kemudian diminta sesegera mungkin balik ke rumah. Gitu ya. Tetapi sekarang kita juga penting selain anak juga di rumah dipastikan bahwa yang bersangkutan itu harus aman dari gadget. Kenapa? Karena tidak menutup kemungkinan pintu-pintu kejahatan itu justru dari rumah. Gitu.
Ini banyak sekali contoh-contoh kasus anaknya di rumah tidak terlihat keluar, ternyata yang bersangkutan menjadi korban. Baik Pak Santo, ini kalau tadi saya pas nyampe nih, tadi ngelihat di dalam ada ruang mediasi 1, ruang mediasi 2, bahkan ada ruang bermain anak. Ini kita boleh lihat secara langsung Pak ya? Boleh. Untuk lihat fungsinya juga ruang ini apa dan juga kira-kira apa yang dilakukan teman-teman untuk masuk ketika ruang mediasi misalkan atau dibicarakan. Ini pengaduan. Oke.